Tolong nih Husnul dibaca ya. Ini adalah kitab kita hari ini akan membicarakan tentang apa perbedaannya antara ilmu dan ma'rifah. Apa perbedaannya antara keduanya? Coba Husnul baca. Al-mas'alah as-saniyah al-farqu bainal ma'ruf wal ma'rifah wal ilmu. Wal bainal ma'rifati wal ilmi. Betul? Qolal ulama Innal ma'rifata ma'rifatu ma'rifati. Iya. Fil istilahi idraku bahasa iti tasawuran tasdiqan betul. Auhiya idrakul juz'iyat. Oke, auhiya idrakul ba'dal al idraku. Oke, auhiya al idrakul akhir min idrokaini li syai'in wahidin yatakhallaluhuma. Oke, apa yang anda pahami? Ini ma'rifah. Innal ma'rifah fil istilah idrakul basair tasawuran. Apa itu artinya? Ini latihan. Idrakul basair. Mana idrak? Idrak apa? Adraka yudriku. Hah? Mencari? Wah. La adri. Al idrak atau idrak berarti apa? Mengetahui. Idrakul basaid berarti apa? Basit. Sesuatu yang sederhana, elementer, ya kan? Basic banget gitu lah. Tasawuran apa? Tasawuran. Antum dulu kan belajar mantik kan? Ada atasawur wa tasdik. Nah. Mestinya antum ingat tuh apa itu tasawur. Loh. Bukan gambar, tasawur itu maksudnya konsep. Tasawur dalam hal ini itu bukan gambaran. Iya, memang benar. Tapi konsep gitu loh. Ya kan? Tasawur atau tasdik. Tasdik itu apa? Pembenaran. Tasdik itu pernyataan. Ya kan? Pernyataannya seperti apa? Maksudnya kenyataan nih, pernyataan atau kenyataan. Misalnya kursi di Unida ada mejanya. Itu adalah pernyataan. Kalau kita ngomong sama teman-teman yang di Umpo, dibilang kursi di Unida ada mejanya. Konsepnya beda nggak dengan yang kita pahami di sini? Beda. Nah, makanya ma'rifatu idrakul basaid tasawuran. Jadi kita mengetahui sesuatu, cuman konsepnya aja, ya kan? Belum sampai pada detail-detailnya. Ini kursi bahannya dari apa sih? Antum tahu nggak? Kursi itu kan ada kayunya kan yang di sini kan? Nah, ini bahannya dari apa? Ini karena antum belum tahu kan gitu kan? Tapi konsepnya itu adalah ada kayunya. Jadi ma'rifah itu adalah mengetahui, tapi dari sisi apa teman-teman? Konsep sama kenyataannya. Oh kayak gitu tak ya? Udah, itu namanya kita mengetahui secara konsep dan juga secara kenyataannya. Udah gitu aja. Dan itu berbeda dengan ilmu pengetahuan. Nah, gitu ya. Makanya auhiya idrakul juz'iyat. Apa itu juz'iyat? Juz'un. Iya, particularity. Particularity itu apa ya? Bagian-bagiannya. Ente tahu nggak di Unida ada bagian yang ngurusi listrik, misalnya gitu kan? Ada. Tapi bagian apa ya kira-kira ya? Wah, kalau di pondok dulu bagian diesel. Ada nggak dengan bagian diesel di sini? Oh, ada. Namanya apa? Bukan bagian diesel, tapi namanya adalah misalnya kayak gitu, ya kan? Tapi konsepnya antum udah tahu, ya nggak? Cuman mungkin teknis detailnya antum belum. Nah, ya kayak gitu. Itulah namanya apa? Ma'rifah atau mengetahui. Jadi yang namanya tahu itu apa?
ya sekedar konsepnya gimana, ngerti ini bentuknya gimana, ya cuman dia belum detail. Itu sama kayak antum itu tahu bedanya tahu sama kenal, ya kan? Husnul, ente tahu Haidar nggak? Iya, anak tahu. Nah sekarang anak mau nanya, Nul, Haidarnya asalnya dari mana? Di Ngawi. Ngawi, Kalimantan. Ya, terus Haidar ini anak keberapa? Punya saudara nggak di sini misalnya gitu? Oke. Nah itu ente itu kenal karena mungkin udah nanya atau mungkin udah lihat, gitu kan? Nah, ente punya tetangga. Fazrul, ente punya tetangga nggak? Punya tetangga. Nggak, misalnya ente di rumah ada tetangga, ya kan? Nah, anak mau nanya, tetangga ente itu kerjanya apa? Kebanyakan dari. Nah kan masih mungkin kebanyakan. Berarti ente hanya melihat secara pengetahuan aja. Apa ada yang nelayan gitu? Atau apa? Enggak apa? Apa kira-kira pekerjaannya? Guru atau? Ini makanya saya mau bilang ke antum bahwa mengetahui itu beda dengan sampai mengenal. Ya kan? Kalau ilmu itu kadang-kadang sampai pada mengenali. Mengenali berarti apa? Ya memahami fungsinya, tempatnya dan sebagainya. Kalau mengetahui itu sekedar makanya ya jadi ada ya ada. Allah itu ada nggak? Ada, iya ada. Nggak mungkin nggak ada. Tapi yang detail-detail tentang Allah kita nggak tahu kan gitu kan. Dan nggak ada orang yang akan tahu karena Allah itu sesuatu, Allah itu adalah Tuhan yang memang tidak bisa dan tidak harus kita ketahui secara ilmiah, nggak harus. Tapi kita ketahui aja udah cukup. Nah itu namanya. Tapi boleh nggak kita mengetahui sifat-sifat Allah, mengetahui apa dan lain sebagainya, boleh-boleh aja. Jadi ada ilmu tentang Allah, ada ma'rifatullah, ada juga al-ilmu billah. Jadi seperti itu. Jadi apa? Al-idraku ba'dal jahli. Jadi mengetahui setelah apa? Setelah nggak tahu. Ya kan? Ana mau nanya, Rio, Ana alumni tahun berapa? Alumni KMI tahun berapa? Ribuan. Ana alumni KMI tahun 1000-an nih. Aneh banget kan. Ana alumni KMI tahun berapa? Ente kan alumni KMI tahun 2024 ya nggak sih? 24 atau 3? 24 kan? Oke. Nah sekarang anak alumni KMI tahun berapa? 86. Lah. Berarti ente itu tahu anak tapi ente nggak kenal anak. Kayak gitu tadi. Ya kan? Mungkin ente nggak pernah cari-cari tahu ini Ustaz ini sebenarnya gimana sih dulunya itu dan lain sebagainya. 11. Enggak, dikit lagi. Dikit lagi. Nah, yang satu maralah sama Ustaz itu siapa sih kira-kira? Nah, yang lain? Nah, ente bisa nyari gitu. Jadi ente setelah ente itu tahu, ente akan bisa mengelompokkan. Oh, ini Ustaz ini ada di sini, ini Ustaz ini ada di sini, Ustaz ini ada di sini, Ustaz ini. Nah, itu namanya kayak gitu. Jadi kita mengelompokkan dan mengetahui karena setelah kita mengetahui kita akan tahu kelompok-kelompoknya, terus kita bisa tahu cara ngomongnya gimana. Itu diantaranya orang komunikasi emang perlu mengetahui seperti itu. Jadi itu namanya membaca suasana. Baca dulu suasananya. Nah, jadi ini kok kita ini biasanya tak kasih tahu sesuatu yang lucu. Kadang-kadang kita ini kalau di awal-awal tahun ajaran itu pada sibuk. Tapi habis itu kita gini lagi. Tapi nanti kita mau menjelang UTS nanti akan banyak kesibukan nanti malah. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya, kapan waktu yang tepat membuat acara? Kan gitu kan? Berarti cari situasinya yang pas. Kadang-kadang gitu kayak gitu. Makanya mestinya orang komunikasi itu punya kecerdasan kayak tadi itu. Bisa baca suasana, bisa baca situasi. Nah, gitu ya. Oke, hiya idrakul akhir min idrokaini. Nah, jadi atau dia mengetahui hal-hal yang apa ya, al-idrok al-akhir itu ini kayak gini nanti. Nah, gitu loh. Tak kasih tahu ya, nanti antum itu kalau nggak segera belajar, nanti tugas antum numpuk. Nah, itu kayak gitu. Kalau antum dari sekarang nggak nagih tugas ke dosen dan nggak mulai mengerjakan sekarang, nanti tugas antum numpuk. Nah, saya tahu. Kenapa kok saya tahu? Karena saya sudah melihat banyak mahasiswa yang melakukan itu, menumpuk pekerjaan-pekerjaan lalu menjadi bukit. Ya, ini kalau nggak di tahu kayak subuh ini, wah saya harus jadi rajin ini pokoknya
Saya terinspirasi dengan Dava, nanti pokoknya saya akan tahu kayak subuh lah sama Dava di grup. Dawa ini menginspirasi kita ya. Iya, repot sekali nih. Oke. Oke, Dava coba dibaca. Wal ilmu yahtassu bi idrakil murakkabat. Iya. Makanya di depan, jangan di belakang. Wah, udah tentang terakhir di belakang itu. Aduh. Ayolah. Ayo di depan biar semangat. Nah, ini pokoknya banyak dari antum nih yang pinter-pinter, tapi apa? Lehe-lehe kayak gitu itu. Makanya ini harus semangat ini. Nanti mau jadi pemimpin umat kayak gini ya. Ya. Al ilmu yahtassu wal ilmu yahtassu bi idrakil murakkabat. Lah bisa baca dia terus. Tasawuran. Tasawuran atau tasdiqan. Iya, terus yuqalu araf. Loh, ya ente lah yang baca. Araftullaha duna alim tuhu. Wa fi syarhil mawaqif inna ilmuhu ta'ala la yusamma ma'rifatu isma'an la istilahan wala lughatan. Hakada yuqalu fil baqiyah. Fal ilmu yahtassu bi idratil kulliyat a'ammu min ayyakuna mafhuman kulliyan aw qa'idatan kulliyatan. Nah, jadi ilmu itu yahtassu bi idrakil murakkabat. Apa itu murakkab, teman-teman? Nah, kan ada murakkab itu apa namanya? Bukan jidan tapi bertumpuk-tumpuk. Kalau murakkab kan bertumpuk-tumpuk. Artinya apa? Sesuatu yang ada detailnya. Sesuatu yang punya detail-detail yang tertentu. Ya, makanya yang disebut ilmu adalah mengetahui detail-detail dari konsep tadi. Ya kan? Nah, jadi kita ini kadang-kadang bicara konsep, tapi kita nggak pernah tahu konsep itu. Tapi antum juga kadang-kadang bicara konsep setelah antum mengamalkannya. Antum kan udah pernah makrab berapa kali? Dua kali. Nah, sekarang antum jadi ngerti kan konsepnya makrab itu kayak gimana. Kemarin kita juga udah SA 1 kali. Antum jadi ngerti kan konsepnya ngurus transportasi kayak apa. Nah, itu. Tapi saya mau bilang ke antum itu antum baru 2 kali. Ya kan? Nah, makanya saya bilang ke antum, kita setidaknya antum tuh saya pikir nanti sampai lulus minimal 10 kali lah ngurus-ngurus kayak gitu tuh biar antum jadi ngerti gitu. Ya kan? Jadi emang seperti itu kira-kira. Nah, tasawuron au tasdiq. Jadi bukan hanya ini saja, tapi kalau ilmu itu mungkin sudah mengalami itu atau tahu detailnya secara pasti. Ya, makanya yuqalu araftullah duna alimtuhu. Jadi yang kita Allah itu kita tahu saja. Kita tidak memiliki ilmu tentang Allah. Ya kan? Kecuali ilmu-ilmu yang memang harus diketahui saja. Misalnya apa? Allah punya sifat enggak? Punya. Nah, itu kita namanya mengetahui tapi apa? Tapi tanpa tahu detailnya. Sifatnya Allah kayak apa? Ya enggak tahu kita kayak apa. Maksudnya enggak tahu itu kalau Allah Maha Pengasih itu kayak apa pengasihnya. Ya kan? Wa fi sarhil mawaqif. Jadi ada kitab judulnya Al-Mawaqif fi Ilmil Kalam kalau enggak salah. Ya, itu ada sarahnya. Saya enggak tahu apakah itu kitab Mawaqif yang dimaksud. Wah, ada footnote-nya nomor 3 nih. Mawaqif lil Iji. Oh iya, betul. Al-Mawaqif lil Iji. Saya agak lupa judul bukunya Al-Mawaqif apa gitu. Inna ilmuhu ta'ala la yusamma ma'rifatan ijma'an lastilahan. Jadi ilmunya Allah itu emang mengetahui Allah itu tidak bisa sama dengan mengetahui hal-hal yang lain. Ya. Misalnya kita mengetahui Allah itu bukan berarti kita mengetahui hal-hal yang lain. Atau kita mengetahui manusia, bukan juga berarti kita terus mengetahui Allah seperti kita mengetahui manusia. Nah, jadi artinya seperti itu. Inna ilmuhu ta'ala la yusamma ma'rifatan. Ya kan? Wala lughatan. Jadi memang tidak bisa ada istilah-istilah detail tentang itu tadi. Ya. Kalau misalnya tangan manusia, orang bisa tahu tangan manusia itu ya dia punya tulang apa yang ada dalam tangan ini.
tulang apa namanya, tulang hasta, tulang pengumpil, terus dia punya tulang telapak. Nah itu kan ada. Kita bisa mendefinisikan, ya kan, istilahan wala lugotan ada. Tapi kalau ilmu tentang Allah itu secara lugotan wa istilahan kita nggak akan bisa untuk mendefinisikan, kecuali yang memang ada dalam Al-Quran saja. Nah itu maksudnya, kenapa kalau untuk Allah itu kok tidak na'lamu, kok tidak ada ilmu tentang Allah, tapi kita hanya sampai pada ma'rifat saja. Meskipun orang bilang ilmu, tapi tetap sebenarnya itu adalah ma'rifat. Karena kita hanya mengetahui bahwa Allah itu ada, ya Allah itu punya sifat, Allah itu maha besar, ya seterusnya, itu saja, ya kan? Wa hakadha yuqalu fil baqiyah. Fal ilmu yahtassu bi idrakil kulliyat. Dan ilmu apa? Dapat. Al ilmu yahtassu bi idrakil kulliyat. Apa itu artinya? Ini loh. Wah, ini lolos sedikit. Al ilmu yahtassu bi idrakil kulliyat. Nah, ilmu itu khusus untuk apa? Idrak apa? Kuliah itu menyeluruh. Sesuatu yang universal. Ya, idrakil kulliyat a'ammu min an yakuna mafhuman kulliyan. Nah, jadi gitu ya. Jadi ilmu itu khusus untuk mengetahui sesuatu secara universalnya. Makanya al ilmu ini kan mahwal ilmu ma'rifatus syai' bihaqiqatihi. Nah, ini sudah ngerti, ya. Jadi secara universal maksudnya apa? Juga ngerti secara apa namanya? Umumnya seperti apa? Umumnya, tahu universitas nggak? Tahu. Apa isi universitas? Ada fakultas, ada prodi, ada apa lagi tuh? Lab, ada. Nah, itu tahu kan. Tapi kalau ente ngomong sama orang kampung yang nggak pernah ke universitas, gimana cara ente ngomong? Pak, tahu universitas nggak? Apa tuh? Sekolah ya? Nah, kan nggak tahu kan, karena belum pernah ke universitas. Atau gini, saya akan memberikan antum semacam contoh konsep, dan mungkin antum ada yang tahu, tapi mungkin tahu secara ma'rifah, tapi mungkin ada yang antum tahu secara ilmunya. Jadi teman-teman sekalian, antum bayangkan ada satu buah. Buahnya itu jenisnya seperti tanaman perdu atau rumput ya. Dia kalau musim hujan itu sering tumbuh gitu di tanah-tanah kosong atau apa, dan nggak tahu siapa yang nyebar itu, dan emang nggak ada yang nyebarin sih, kecuali mungkin buah-buah burung atau hewan-hewan mungkin. Nah dia tumbuh, tanamannya nggak terlalu tinggi lah ya. Mungkin sekitar 30-40 cm ya, kadang-kadang ada yang tinggi juga. Ketika berbuah, buahnya itu ada di dalam kelopak. Ada kelopak yang bentuknya itu mungkin seperti lope-lope gitu. Kelopak itu, buahnya itu bulat, ya kan? Nah, kalau lagi matang, biasanya kelopaknya berubah kuning, buahnya berubah menjadi berwarna kuning keemasan atau hijau yang lebih muda. Tapi kalau masih mentah, dia warnanya hijaunya tua dan kecil. Ada yang tahu nggak buah apa itu? Apel. Buahnya ada dalam kelopak. Buahnya kecil segini, tanamannya kecil segini. Buahnya kecil-kecil buah cemot. Oh, namanya itu gitu ya. Terus kalau ente mau makan, ente buka kan? Buka. Ya nggak sih? Warnanya agak kuning-kuning gitu kan? Agak kuning-kuning. Buat kresong nggak? Kresong. Itu kan kalau ditaruh di atas, kalau bundanya di atas nggak ada kelopaknya kan? Nah, ada yang tahu nggak nih? Ini namanya kita belajar apa sih konsep? Lah itu saya kasih tahu nih konsep. Berarti antum jadi punya gambaran kan? Husnul, masa di tempat ini nggak ada buah itu? Blimbing kok blimbing? Ini namanya buahnya itu ada kelopaknya loh. Dia coba di browsing cemot, buah cemot. Oh, yang ada serabut-serabutnya itu. Kayak dulu. Enggak. Buah cemot. Oh iya. Ini bukan ini. Mirip ini tapi bukan buah cemot. Ini kecil tanamannya. Bukan buah. Ini loh. Nah, cipluan. Kalau kita orang Jawa bilangnya cipluan. Ini loh lihat. Buah cipluan. Ya. Bisa dipakai pecel enggak rujak gitu. Bukan. Enggak, kalau itu warnanya hijau, itu buat kayak lalap lu lihat nih. Ya, biasanya kalau Punyanya warna merah ya kalau matang.
macam-macam, ada yang kuning, ada yang setengah merah. Ini lo lihat, saya sebutkan tadi ada kelopaknya seperti lope tadi kan, ini kelopaknya. Lo ini tahu nggak ini? Wah, ini kacau nih. Iya ada getahnya. Enggak. Lengket gitu. Enggak lengket sama sekali. Lopaknya. Ketahuan bohongnya. Loh, kenapa mungkin saja Yuza menemukan buah yang mirip dengan itu, tapi beda, gitu loh. Loh itu bisa terjadi, ya kan? Nama latinnya cepluan apa ya kira-kira? Cepluan, ya kan? Emang cecenet, ada apa namanya cepluan? Ya, wah ada bahayanya nih. Kok bahaya ya? Kok saya nggak tahu kalau itu bahaya. Ini buah cipluan. Ya kan? Harganya berapa? Antum jangan kaget harganya berapa. Kok bisa ada harganya? Ini harganya 30.000 kotak kecil gini. Buah cipluan. Pinterest harganya 500.000 per kilo. Ya kan? Ini di luar negeri dijual ini ya. Bahayanya apa? Kok nggak ada jelasin bahayanya? Loh aneh. Cipluan mentah. Cipluan mentah yang bahaya. Kalau nggak mentah nggak bahaya. Iya bener sih. Kalau dibilang mentah ya bahaya. Kan gitu kan. Ayam mentah aja juga bahaya kan. Nah, jadi gitu ya teman-teman sekalian ya. Itu namanya kita ngomong konsep. Oh, ternyata konsep itu kayak tadi ya. Saya menjelaskan sesuatu tapi antum bisa tahu, bisa enggak. Tapi mungkin di antara antum ada yang pernah makan buah itu. Oke, belum. Tadi Fauzi tadi bilang ada buah apa? Kersem. Warnanya merah kan kalau matang kan. Tanamannya bisa dipanjat tinggi, ya enggak? Nah, ada yang tahu enggak buah apa namanya di tempat antum? Cermai, bukan. Cermai itu warnanya hijau, kalau matang agak kuning. Talok, ada yang tahu talok nggak? Tahu. Nah itu buah talok itu. Jadi dia bilangnya kersem. Iya, buah talok. Antum ini hidup di bumi mana sih kok nggak tahu ya? Ya ente bilangnya keres, kersen. Lah itu makanya nama lokalnya beda-beda. Dulu kecilnya sering main ini. Ada juga. Iya, antum ngerti kan ini kan? Iya. Nah, itulah nama lokalnya beda-beda, tapi ketika ada gambarnya, maka kita gambar ini mempersatukan kita. Cermai, lain lagi cermai itu, nih. Buah cermai lain lagi. Yo, saya kasih tahu ya, cermai lain lagi. Kalau ini antum tahu kan lah, cermai ini loh cermai. Cermai ini saya buat manisan atau asinan. Ini emang rasanya asem banget. Namanya juga cermai. Ya kan? Loh, ya beda-beda kan? Yang antum tahu apa, tapi gambarannya seperti apa. Nah, kayak gitu kira-kira teman-teman sekalian. Ya. Nah, sekarang gini, saya kasih satu gambaran konsep lagi yang antum nanti kira-kira akan menebak-nebak itu kira-kira apa nama bendanya. Saya kasih tahu. Ada sebuah apa namanya? Hewan. Ada sebuah hewan, ya, seekor hewan ya kan. Hewan itu biasanya muncul ketika musim-musim hujan seperti ini. Dan dia itu kecil lah, badannya kecil gitu. Terus dia punya sayap 4 biasanya. Dia terbang kalau pagi-pagi habis hujan turun. Nah, itu nyebutnya laron. Ya kan? Yang lain apa nyebutnya? Kalang kadung. Walang kadung itu belalang. Maksudnya walang kadung itu bahasa Indonesianya belalang sembah, kan itu kan. Burung-burung ya? Nah? Burung-burung. Lah itu berarti namanya di tempatnya gitu. Nama lokalnya beda-beda. Apa tadi namanya? Burung-burung. Burung-burung. Ya jelas bukan ya. Yang kalau ada hujan itu kan. Oh, di Poso ngomongnya itu. Nah, kalau di Jawa ini ngomongnya laron. Nah, ini kan yang kita maksud. Lihat di tempat ini namanya apa? Laron juga. Di tempatnya Rafa namanya apa? Laron juga. Oke. Tempatnya Samsu namanya apa? Nyamuknya ini ya. Nyamuk. Bukan nyamuk.
Aduh lah ini. Tempat ini namanya apa? Kan? Jadi ini adalah contoh ya kan. Ini cuma hidupnya bentar doang ya. Ya emang. Mati. Iya bisa mati. Kan? Jadi ada hal seperti itu. Nah ini kalau antum itu mengetahui sesuatu kan antum tahu konsepnya aja. Tapi kalau antum pernah melihat bendanya itu berarti antum mungkin antum sudah sampai pada punya ilmu tentang itu. Bahkan mungkin di antara antum ada yang pernah menggoreng ini untuk dijadikan keripik. Nah, hah? Belalang pernah, kalau belalang saya juga pernah. Kalau laron saya pernah dulu waktu kecil. Ya kan? Loh iya emang, ya enak kan gitu kan. Ya gurih-gurih aja kan. Ya gurih-gurih. Kalau antum pikir kayaknya agak serem apa nggak ada makanan lain? Emang zaman dulu nggak ada. Gitu loh. Zaman dulu nggak terlalu banyak makanan yang bisa dipilih. Makanya belalang juga dimakan, ini juga dimakan. Manusia itu bisa makan semuanya. Ya kan? Lah iya, tapi ya yang halal-halal aja ini kan jelas kan itu. Nah, antum pernah nggak makan lebah? Pernah. Jadiin apa tuh? Digoreng. Digoreng atau diapakan? Jadi kayak keripik gitu kan? Oh, jadian kayak keripik lebah tapi ya. Iya. Ada yang pernah makan lebah nggak ya? Buahnya lebah ya? Lebahnya. Oh, lebahnya. Nah, tawonnya. Nggak pernah ya? Itu nggak beracun itu? Hah? Nggak beracun. Yo enggak, ngapain beracun? Sentuhan. Ya dikeluarin dulu lah kan gitu. Seruput pojok. Ngaco banget nih. Kemarinnya segitu. Loh, ini. Lo kalau atau cari itu garang asem di sana itu di Ngasinan sana itu tuh ada garang asem di sana tuh ada yang tawon juga. Jadi ada lebah. Lebah emang dimasak menjadi garang asem. Jadi ada kuahnya. Rasanya gurih kan? Warna hitam. Jadi garang asam ada lebahnya gitu. Ya emang itu garang asem isinya lebah. Kan biasanya garang asem ada yang ayam ya kan? Atau kalau ikan ya jadi pepes. Tapi ini garang asem yang isinya lebah. Itu ada. Oh, kayak ini botok gitu. Ya semacam botok gitu. Kadang-kadang ada di botok juga lebah itu. Nah, kalau di tempat ini makanannya apa? Coba kita mau dengar Dava makanan khasnya di sana apa? Maksa. Hah? Maksa. Laksa. Laksa itu apa? Coba deskripsikan biar teman-teman menebak konsepnya seperti apa. Nasi garam tuh. Nasi garam. Zaman kolonial ini. Laksa itu apa? Maksa itu makanan Nasi sama gula sih. Bahan dasarnya apa gitu? Oh, jadi makanan itu di satu piring ya. Ada mie, Ada mie. ada ayam, Mie-nya kuning atau bihun atau mie kuning. tebel. Tebel, oke. Terus ada ayam. Ayamnya diapakan? Digoreng atau direbus? Nah, Atau? ayamnya Mie terus ada ayam. Lah, weh. Ayam makan mie, ayam makan mie. Ini namanya dengerin. Gantian nanti habis ini loh, Oh iya, jadi ada mie, ayamnya diapakan tuh biasanya? ayamnya digoreng tapi kayak Ditumis mungkin? Ditumis gitu. Gitu. Oh, utuh. Oke, utuh. itu kuahnya itu biasanya pakai kuah santan. Kuah santan, warnanya kuning atau merah? Kuning. Oh, kuning. Kalau nggak biasanya pakai kaldu ikan. Oh, kaldu ikan. Oh iya. Berarti itu seperti apa ya? Mungkin seperti kalau kita memahaminya itu seperti opor gitu mungkin. Ya kan? Nah, ya kan? Mie gitu. Mirip opor tapi pakai mie. Sekarang Aroyan cerita tentang makanan di tempat ente apa? Yang khas. Kalau tempoyak. Tempoyak. Nah, apa itu tempoyak? Tuh kasih tahu saya. Rizky. Durian diambil isinya aja terus Diambil isinya aja. Isinya Oh, tuh apa? pohonnya. Bijinya. Pohonnya. Loh kan kalau mendeskripsikan jadi ini kan. Loh itu buahnya isi. Kan buahnya di black. Nah, ambil isinya terus di fermentasi. sebiji-bijinya juga. Enggak. Nah, kan berarti deskripsinya kurang detail. Di fermentasinya gimana? Apakah ditaruh aja di luar? Ditutup, dibiarin di tempat adem. Ditutup, dibiarin di tempat adem. Berarti dimasukkan toples, ditutup. Ditoples aja, ditoples.
Toples. Toples. Bukan panci, bukan wajan gitu. Biasanya kebanyakan orang Jawa di toples, toples. Ditaruh di toples habis itu Ditunggu berapa hari? ditunggu berapa hari? Busuk dong. Fermentasi. Toplesnya itu ada lubang udaranya atau enggak? Ada. Ada. Udah dibolongin. Dibolongin. Tapi ditaruh di ruangan terbuka atau ditaruh dalam kulkas? Kulkas ya? Nah, iya kan? Loh, nanti kalau ada durian kita coba buat tempoyak ala resepnya Aroyan. Lagi. Siapin di apa tuh? Habis kita makan ini apa ya? Lihatin aja. Makan lah. Enggak, maksudnya berapa hari itu ada tambahan apa namanya bumbu atau apa gitu apa enggak? Biasanya itu kalau udah jadi bisa buat sambel. Oh, bisa buat sambel makan. Durian bisa buat sambel. Iya. Gak kebayang gak terasa. Lah, makanya kan ente karena belum pernah tahu. Jadi ente hanya tahu konsepnya saja. Tapi Aroyan udah nyicipin. Ya buat pola. Buat pola. Pola asin apa pola manis? Pola manis. Anda Itu nggak tahu. Pola susah aja. Lo ente pernah makan nggak? Sering. Jarang-jarang kan musiman bener. Oh, musiman. Kalau yang dibuat sambel itu ente makan? Kayaknya nggak suka. Oh, pedes ada manis-manisnya gimana gitu? Lah iya, agak aneh. Manis. Ada bagai duriannya. Jadi gimana? Nah, di tempat ente gimana Yuza? Ini kan Yuza kan agak apa namanya daerahnya agak lautan ya. Di dalam. Ada makanan apa yang menarik menurut ente yang perlu ente kasih tahu teman-teman? Yang pertama kali saya di Kalimantan kan anak Jawa, baru pindah Kalimantan. Campuran. Makan aja apa? Nah, terus. Yang pertama kali saya tahu yang belum pernah ditemukan di Jawa itu soto Manggala. Soto Manggala. Oh, kayak apa tuh soto Manggala? Jadi itu Manggala itu dalam bahasa Kayak sudah baca gitu. enggak, jadi itu Manggala itu artinya singkong. Oh, singkong. Berarti soto tapi isinya singkong. Iya, singkong. Jadi kan biasanya nasi ya. Nasi. Itu penggantinya singkong, tapi kuahnya lebih kental gitu. Oh iya, sekarang gini. Kolak gitu ya. Iya, ya kan kita kan taunya kolak ya nggak? Nah sekarang gini, kalau soto Manggala bahannya apa? Apa dikasih gula Jawa? Apa Dikasih santan? soto gitu. Ada santannya nggak? Santannya. Oh pakai santan, jadi sotonya pakai santan, ya kan? Mirip-mirip kayak soto Betawi, enggak nih? Soto daerah mana yang pakai santan tuh ya? Ya, soto tuh Kudus ya? Kudus pakai santan nggak? Kudus kayak sop kan? Ya berarti bukan santan, ya kan? Bukan. Kediri ya. Kediri pakai santan. Nah, ada yang pakai santan. Oh, soto Makassar. Pakai Makassar pakai santan. Kalau soto Betawi dia pakai susu. Oh, karena saya pernah makan kan itu kan. Oh iya. Jadi lebih creamy gitu ya. Ya, rada-rada kayak gitulah yang dicari. Ketoprak. Ada toppingnya nggak? Ada toppingnya nggak? Biasanya soto kan kadang-kadang ada toppingnya ya. Bawang. Soto Manggala toppingnya apa? Oh. Biasanya ada ada kerupuk, ceker ayam, telur, setengah telur. Kerupuknya apa? Nah ini, jadi ternyata mendeskripsikan sebuah konsep berdasarkan pengalaman pribadi itu tidak mudah, kan itu kan? Nah, itulah kenapa manusia itu punya kesulitan dalam berkomunikasi satu sama lain. Karena basis epistemologisnya aja udah beda. Makanya yang tadi, ketika antum bisa menjelaskan konsep ke orang lain, maka itu jadi pengetahuan. Ya, jadi antum mempunyai ilmu tentang makanan tadi itu. Terus antum jelaskan ke orang lain, maka orang lain punya pengetahuan. Tapi ketika orang lain nanti nyicipin dan bertemu dengan bendanya, dia jadi punya ilmu tentang itu. Ilmunya nanti akan tambah dalam lagi ketika bisa membuat itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu adalah contoh bagaimana manusia itu mengetahui sesuatu dan sampai ada namanya ilmu tentang sesuatu. Nah, itu seperti itu ya. Jadi makanya yang disebut ilmu itu seringkali yang disebut ilmu itu adalah idrakul kulliyat, ya kan? Secara universal bukan hanya sekedar konsepnya aja, tapi udah ngerti. Oh, saya pernah makan rasanya ini, ya kan? Antum tahu gaplek nggak? Tahu. Oke, yang Jawa tahu, ya kan? Antum tahu tiwul nggak? Tiwul itu apa? Coba deskripsikan yang tahu. Nasi. Jajanan nasi pakai tepung gitu kan. Tepung.
Pokoknya ada ini isi tepung ya. Yang lengket-lengket nggak tidak? kegetuk. Ada Tiwul. ininya kelapa-kelapa gitu. Oh, ada kelapa-kelapanya. Itu betul. Itu betul. Kalau itu nasi ya. Lah yang pernah makan tiwul, ente pernah makan tiwul nggak? Oh, yang Ah, manis. coba kasih tahu saya. Kotak gitu ya. Biasanya kan kalau di rumah anak biasanya tiwul itu kan ada di berkat-berkat gitu. Nah itu pakai digoreng lagi gitu. Nasi tiwul, gimana Amar? Punya ente pengalaman ente tentang nasi tiwul kayak apa? Bukan beras tiwul. Itu lebih condong ke makanan tradisional. Iya, itu deskripsinya kayak apa coba? Biar orang-orang itu tahu loh, tiwul itu kayak apa gambarannya, warnanya apa, dia biasanya dimakan dengan apa. Pakai kelapa. Ya, dimakannya dengan kelapa. Terus jenis nasi atau makanan pokok atau apa? Ya sekarang adalah jajan, kan gitu kan? Iya, kalau dulu masih jadi makanan pokok. Iya, warnanya apa tiwul itu? Kuning kalau ada. Oh, ada yang Warna kuning. Ada kuning-kuningnya gitu. Ya benar ada yang kuning, tapi beberapa tempat ada yang coklat. Itu. Ada agak hitam juga. Bener. Jadi memang nasi tiwul itu ada juga yang berasal dari campuran apa namanya singkong. Betul. Nah singkong itulah makanya singkong yang udah jadi gaplek itulah agak hitam-hitam. Ya benar. Ya gaplek itu adalah singkong yang dijemur. Jadi ketika ente dapat singkong, ente kupas, ente jemur. Orang dulu gitu. Kenapa? Karena kalau di musim kering itu padi tidak tumbuh, sehingga yang ditanam adalah singkong. Singkong dibuka, dikupas, terus dijemur. Dijemur agak lama, dia setengah-setengah kering gitu, dia menjadi apa? Gaplek. Nah, gaplek ini baru bisa agak disimpan bisa. Kalau mau dijemur lebih kering lagi, bisa lebih kering lagi. Nanti dimasaknya gimana? Nah, dimasaknya dikukus. Jadi kalau mau lebih kering lagi, gaplek itu nanti bisa lebih kering lagi, terus diparut, dia jadilah nasi gaplek. Jadi dia disimpan karena beras itu dulu nggak dimakan, orang nggak makan beras zaman dulu di pegunungan, mereka makan apa? Nasi dari singkong. Maka itu yang disebut variasi dari tiwul itu. Makanya ada yang coklat, ada yang setengah hitam, ada yang apa. Ya tergantung untung-untungan gapleknya jadi kayak gimana. Kalau gapleknya jadi kuning agak coklat ya begitulah warnanya. Kalau sampai jadi hitam ya begitulah juga warnanya. Kan gitu kan. Tapi kadang-kadang orang sering keracunan ketelanya karena singkongnya kadang-kadang salah ngambil atau campur dengan singkong yang lain sehingga apa? Keracunan singkong. Ini kayak gitu kadang-kadang. Nah, itu namanya kita mendeskripsikan sesuatu. Ya, tapi kalau zaman-zaman sekarang saya nggak tahu jenis-jenis makanan yang antum makan seperti apa, kan gitu kan. Tapi kalau makanan yang sekarang mungkinan antum tahu banyak. Kalau sekarang kalau saya nggak terlalu tahu banyak. Ya. Apa? Matcha, apa? Matcha. Nah, matcha. Ya, saya tahu tapi saya belum pernah minum itu sekalipun. Ya. Saya juga nggak ngerasa punya kepentingan, jadinya udah nggak usah, saya yang jelas-jelas aja lah kadang-kadang kayak gitu. Tapi kalau sesekali dikasih ya saya bisa aja mau, kan gitu. Syaratnya apa? Gratis gitu aja sih. Kadang-kadang saya punya syarat-syarat pokok ya. Nah, apa namanya? Itulah kenapa fal ilmu kama anal ma'rifah tahtassu bi annaha idrakun ba'da jahlin au idrakul akhir dan sebagainya. Fal ilmu bi khilafi dzalika. Kalau ilmu itu adalah mengetahui sesuatu tentang apa? Detailnya. Walihada la yusaful bari ta'ala bil arif. Coba tolong dibaca ini. Gifari. Jangan Gifari. Ini nih Haidar baca Haidar. Ini loh, baca ini loh. Walihada. Iya. Betul. Loh, jadi lihat baca aja di sini, baca aja. Tinggal dibaca kok. Ampun. Ya maju ke depan sini. Mana lah. Yang aja. Apa itu? Walihada la yuwassiful bari La yusofu. Walihada la yusaful bari ta'ala bil arif wa yusafu bil alam Bil alim. bil alim Id alamahu Id ilmuhu ta'ala ilmuhu ta'ala la anjahli an jahlin sabako sabaqa wala an idrokaini. idrakaini bainahuma adam. Nah, apa itu maksudnya?
La yusaful bari ta'ala bil arif. La yusaful bari. Iya. La yusaf. Apa Rio? Ada yang tahu nggak? Apa Rio? La yusaful bari ta'ala bil arif. Ini siapa sih la yusafu itu apa artinya? Tidak disifati. Ya kan? Al bari ta'ala ini siapa? Allah. Iya, makanya Allah itu tidak disifati sebagai arif. Jadi Allah itu tidak punya sifat arif. Tapi Allah itu sifatnya apa? Alim saja. Wa innama yusafu bil alim. Kenapa? It ilmuhu ta'ala la an jahlin sabaqo. Karena ilmunya Allah itu bukan, Allah itu tahu sesuatu, itu bukan baru tahu. Nah, jadi sifat Allah itu kenapa sifatnya adalah alim bukan arif? Kenapa? Karena Allah itu mengetahui sesuatu itu sejak awal, bukan mengetahui sesuatu itu karena baru tahu kalau ada kejadian, ya kan? Walaan idroka ini bainahuma adamun, bukan juga karena mengetahui sesuatu terus lupa terus tahu lagi, enggak kayak gitu. Makanya sifatnya Allah itu apa? Alim, bukan arif. Kalau manusia punya sifat arif, kenapa? Karena tadinya nggak tahu, habis itu apa? Jadi tahu, ya kan? Manusia bisa jadi alim, tapi bukan alim, ya kan? Bukan alim, tapi apa? Alim. Manusia bisa tahu, tapi hanya pengetahuannya hanya terjadi secara ada sebabnya. Nah, jadi, tapi kalau Allah itu mengetahui sesuatu, itu sudah dari dulu. Jadi Allah itu mentakdirkan sesuatu itu sudah dari dulu, bukan karena ente gede ente ditakdirkan, bukan. Jadi Allah mengetahui sesuatu itu udah dari awal, dan apa yang terjadi nanti, dulu, sekarang, bagi orang lain, bagi siapa sudah ketahuan dari awal. Nah, ini dia. Walakin yansibu ilaihil fi'lu min babil muqabalah wal musyakalah walidzalika qala Syekhul Islam Abu Zar'ah Al-Iraqi wa qad waqa'al itlaq al-ma'rifah 'ala Allah taala fi. Wah, ini lanjut lagi sana. Jadi memang kita ini kalau kita mengetahui Allah itu kita bahasanya adalah ma'rifatullah. Tapi kalau ilmu Allah adalah alim atau apa? Sifatnya Allah adalah al-ilmu. Ya, jadi kalamin Nabi dan lain sebagainya. Karena kita mengetahui Allah itu dari apa? Dari perantara Nabi. Jadi kita nggak mengetahui Allah lewat observasi, nggak. Tapi kalau kita tahu cepluan, ya kita cari aja buahnya. Kalau kita pengen tahu laksa, kita datang aja ke rumahnya Dava. Kalau kita pengen tempoyak, kita minta Aroyan untuk bikin, bisa jadi tempoyak. Tapi kalau ente pengen tahu Allah, ente nggak bisa tanpa ente baca ayat atau baca hadis. Nah, itulah yang disebut ma'rifah. Yang disebut ma'rifatullah ada di situ. Ya. Nah, jadi itu teman-teman sekalian ya, biar kita memahami itu ya. Al-farqu bainal ilmi wal ma'rifah itu apa? At-tasawwur asal islami lil ma'rifah bi anwa'iha. Jadi ternyata emang konsep Islam tentang ma'rifah ini banyak ya. Mengetahui secara hissiyah. Hissiyah itu apa ya? Panca indera atau akliyah secara akal, au fitriyah wa ruhiyah. Ya. Secara akal tuh gimana? Ya kita tahu lah 3 tambah 3 sama dengan 6. Itu secara akal. Ya kan? Kalau secara fitriyah itu gini ceritanya. Antum sesekali pernah lapar, ya kan? Nah, rasa lapar antum itu adalah bukti bahwa apa? Waktunya antum harus makan. Nah, antum sesekali waktu akan mengantuk karena mungkin banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Itu adalah bukti bahwa antum itu sudah butuh istirahat. Tapi kalau kebanyakan makan, habis banyak tidur kok ngantuk, itu ceritanya lain. Itu adalah efek tubuh karena kebanyakan melakukan sesuatu. Kadang emang sama efeknya, tapi sebabnya bisa beda. Kayak gini nih, orang pusing karena mungkin kurang oksigen atau belum makan, bisa terjadi. Tapi ada juga orang yang pusing karena belum bayar SPP, sama-sama pusing benar. Tapi kalau ke dokter itu nanti akan beda. Yang satu ini sakit, yang satu ini menyakiti diri sendiri, misalnya itu ceritanya lain sendiri. Ya, jadi kayak gitu ya teman-teman sekalian ya. Mungkin gejala-gejala pengetahuan itu bisa sama, tapi sebab dan juga perkaranya mungkin bisa beda. Nah, itu hal-hal yang penting untuk kita melihat bagaimana sih sebenarnya pengetahuan itu perbedaan antara ilmu dan ma'rifah. Ya.
Jadi bedanya ilmu dan ma'rifah itu tadi ya, nanti silakan antum cari lagi di tempat lain bedanya apa. Anal ma'rifah akhassu minal ilm li'annaha ilmun bi'aini syai' mufassalan amma siwahu. Wal ilmu yakunu mujmalan wa mufassalan. Nah, jadi ilmu itu bisa universal untuk mengetahui. Kalau ma'rifah ini khas saja. Jadi sebagian aja yang diketahui. Kita hanya tahu sebagian tentang Allah, misalnya kayak gitu. Kita hanya tahu sebagian tentang Jakarta. Ente tahu Jakarta nggak? Oh tahu. Ente pernah ke Jakarta nggak? Iya pernah. Tapi ente tahu nggak siapa gubernurnya? Ya mungkin tahu. Ente tahu nggak berapa jumlah penduduk Jakarta? Nah itu ceritanya lain lagi. Kan gitu kan. Nah misalnya kayak gini nih, Rafa, ente pernah ke Pondok Gontor nggak? Gontor sana sudah pernah? Oke, berapa santrinya? Tidak terhitung. Tapi kan bukan berarti beneran tidak terhitung kan? Ada nggak hitungannya kira-kira? Ada. Ya kan? Tapi berarti ente cuma tahu aja di Gontor ada santri yang banyak. Nah itu namanya al ilmu bil juz'iyat, mengetahui dari sisi sebagiannya aja. Bukan berarti ente nggak tahu, tapi ente tahu tapi sebagian aja. Tapi kalau ente punya datanya, ente udah hafal, udah ngerti isi berapa jumlahnya, nah itu namanya ente mengetahui beneran. Ya. Ente tahu nggak kapan Qo'ah itu mulai dibangun? Qo'ah yang baru itu mulai dibangun. Ente tahu nggak? Terus sekarang sampai mana perkembangannya itu? Udah ada yang kesana belum? Nah, kan gitu kan. Ente tahu nggak kapan awal mula gedung ini dibangun tahun berapa? Nah, nggak tahu kan? Gedung ini diresmikan tahun berapa? Ente tahu nggak? 2012. Wah, ini cari di depan sana tuh, 2016. Nih ya. Jadi biasanya pondok itu setiap puluhan tahun, nanti misalnya 90 tahun itu peresmian ini. Sama menara, ya kan? Nanti 100 tahun itu apa? BPM. Nanti 110 kita nggak tahu. Biasanya setiap kali kayak gitu. Dulu ketika syukuran 50 tahun pondok, ada peresmian apa? Masjid Jami. Nah setelah itu ada lagi, setelah itu ada lagi. Selalu ada setiap 10 tahun itu apa? Pencapaian untuk dihitung. Nah ini biar teman-teman paham. Gitu ya. Nah itu namanya perbedaan ilmu dan ma'rifah ya. Nanti antum bisa cari lebih lanjut lagi. Ada nggak yang bahas tentang ini nih? Yang milih judul ini siapa? Ada nggak? Perbedaan ilmu dan ma'rifah. Ente? Oh iya, cari lagi ya. Cari lagi apa bedanya dan contohnya seperti apa. Silakan. Ya. Nah itu nanti kita jangan lupa bahwa kitab-kitabnya boleh yang berbahasa Arab atau Inggris juga